Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah sampai di SMA Negeri 5 Pujut, yang mana salah satu sekolah ini merupakan sekolah pandangan dari lingkungan masyarakat yang bagus, khususnya di wilayah Kecamatan Tanjung Medan. Dan kali ini kita akan observasi mengenai isu kontemporer, yaitu ruang lingkup narkoba di lingkungan pendidikan sekolah, khususnya di SMA Negeri 5. Kita lanjut saja, jumpai kepala sekolah maupun kesiswaan. Di sini kita telah bertemu dengan Bapak Wahyudi S. Sos, yang mana beliau selaku wakil kesiswaan di SMA Negeri 5 Pujut ini. Beliau menggantikan daripada Bapak kepala sekolah. Baiklah, kita akan menginterview beliau tentang masalah isu kontemporer yang berkaitan dengan narkoba, khususnya di lingkungan sekolah. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal pertanyaan tentang mengenai isu kontemporer, yaitu masalah narkoba di masa pandemi. Bagaimana pandangan Bapak terhadap isu kontemporer tentang narkoba di masa pandemi, khususnya di usia remaja pada usia anak sekolah? Kalau berbicara masalah narkoba di kondisi COVID seperti sekarang ini, terkhususnya untuk kalangan remaja di usia sekolah, itu memang sudah menjadi satu masalah dan polemik tersendiri. Dimana sama-sama kita ketahui di kondisi COVID seperti sekarang ini, pembelajaran dilakukan secara online. Jadi bisa dipastikan bahwasanya siswa-siswi kita menjadi tidak terkontrol oleh pengaduan itu. Jadi dengan tidak terkontrolnya siswa-siswi tadi karena pembelajaran secara online, maka secara otomatis pergaulan siswa-siswi juga akan semakin meluas, akan semakin bebas, dan ujung-ujungnya bisa jadi yang disebutkan tadi. Jadi sudah adakah Pak peran aktif dari pemerintah khususnya untuk menyikapi daripada hal tersebut? Alhamdulillahnya dalam hal tersebut tadi sudah ada kerjasama kita dengan pemerintah setempat, terkhusus dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas Tanjung Medan tersebut sudah berkomunikasi dengan kami dari pihak SMA Negeri 5, bahwasanya dari pihak sekolah, terkhususnya para dewan guru, itu diwajibkan untuk tetap memberikan edukasi kepada siswa-siswi kami tentang pemahaman kepada siswa-siswi untuk cara pencegahan COVID, karena secara otomatis pada saat kita memberikan pemahaman tentang pencegahan COVID, itu kemungkinan mereka, intensitas mereka untuk bertemu dengan teman-temannya atau dalam ruang lingkup pergaulannya secara otomatis juga akan semakin meningkat, sehingga kemungkinan untuk mereka lebih menyentuh ke arah narkoba secara otomatis lebih sedikit. Jadi sejauh ini Pak, tindakan apa yang dilakukan sekolah untuk mengantisipasi sekaligus solusi terhadap isu-isu tersebut? Jadi dari pihak sekolah kita mengantisipasinya dengan cara tetap mengaktifkan bimbingan konseling, karena dengan bimbingan konseling tentunya secara daring ya Pak. Yang cara itu merupakan cara yang satu-satunya sedikit ampuh untuk mengontrol anak-anak tetap menjauhi narkoba, kemudian pergaulan yang bebas yang arahnya juga ke arah sana. Dan solusinya tentunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah tetap berkomunikasi dengan siswa, kemudian tentunya berkomunikasi dengan orang tua siswa, supaya orang tua juga bisa mengontrol anaknya di lingkungan rumahnya sendiri. Itu saja. Terima kasih Pak atas jawaban yang telah Bapak beri. Mudah-mudahan di dalam masa COVID ini kita dalam keadaan sehat semua. Untuk sahabat Pasar 2020, di sini berakhir pula interview kita dengan sekolah, yaitu SMA Negeri 5 Pujut. Mudah-mudahan dengan kondisi kita saat ini memberikan pembelajaran kepada kita pentingnya hidup sehat, dan kita dapat berperan aktif untuk melawan narkoba. Jauhi narkoba, saya katakan tidak kepada narkoba.
Baik Bapak Ibu, saat ini saya berada di Kampung Salak bersama salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak Abdullah Hasibuan. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Abdullah Hasibuan terkait dengan kasus isu kontemporer ataupun isu berkelanjutan yang merusak generasi bangsa, salah adalah narkoba. Dengan demikian, Bapak Abdullah Hasibuan, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kasus narkoba yang ada di Indonesia, khususnya yang berada di Kabupaten Kediri ini? Baik, kalau di Indonesia di Kabupaten Kediri, saya mewakilinya dari Kampung Salak ini. Jadi menurut saya, narkoba ini adalah suatu bisnis untuk menghancurkan generasi bangsa Indonesia. Dan korbannya adalah anak-anak muda Indonesia. Dan kenapa saya bilang menghancurkan? Karena generasi bangsa Indonesia ini tadi, untuk melakukan kejahatan narkoba ini tadi, dia harus melakukan kejahatan lain. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Jadi dia, narkoba ini punya tingkat adiktif yang tinggi. Jadi apabila anak-anak muda itu ingin mengkonsumsi narkoba, maka dia harus membelinya dengan harga yang mahal, dan dia rela mengabaikan moral-moral yang berlaku di masyarakat, bahkan ketentuan hukum. Dia melakukan pencurian. Kalau di Kampung Salak ini melakukan pencurian buah sawit, dan kebanyakan kasus pencurian tandan buah kelapa sawit di Kampung Salak itu dilakukan oleh pelaku-pelaku narkoba. Berarti Pak, kalau seperti itu, kalau menurut pandangan Bapak itu seharusnya pemerintah seperti apa sih pencegahannya supaya memang kejadian-kejadian yang berulang itu tidak terjadi kembali? Paling tidak, kita sebagai orang tua atau tokoh masyarakat saling mengingatkan kepada masing-masing orang tua untuk mengontrol anaknya dalam melakukan atau dalam pergaulan. Mungkin itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya, kemudian sarannya kepada kita semua untuk saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Pak Abdullah Hasibuan, demikian wawancara kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Joko Samudro SPD. Saya Laskar gelombang 2 angkatan 4 kelompok 1 ya. Di sini saya akan mewawancarai teman saya masalah terkait narkoba di masa pandemi ini. Nah, Mas Indra, di tengah masa pandemi ini tentu saja menjaga kesehatan adalah salah satu hal yang penting ya. Tapi di masa ini kita juga harus ingat masih ada isu-isu yang perlu kita perhatikan seperti halnya narkoba. Bagaimana menurut Anda tentang narkoba di lingkungan ini? Untuk di lingkungan ini, khususnya di lingkungan saya ini, kasus narkoba di lingkungan ini saya rasa tidak begitu memprihatinkan. Ya mungkin karena saya tidak mendengar atau tidak melihat secara langsung. Ya, tetapi mudah-mudahan tidak adalah penggunaan narkoba atau narkotika yang lainnya di sekitaran sini. Jadi aksi bela negara seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah berbahaya narkoba di sekitar kita ini? Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, harusnya pemerintah membantu dari sisi pencegahan lewat sosialisasi bahaya narkotika. Salah satunya melalui agenda bela negara, yang salah satunya bentuknya adalah mendorong generasi muda untuk aktif berkarya. Meskipun di tengah pandemi ini, seharusnya tidak membuat kita berhenti berkreasi dan berinovasi. Anak-anak muda yang gabut, tidak ada kerjaan, coba aja untuk berkegiatan. Misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan positif, seperti halnya mengadakan kegiatan bermain sepak bola, bermain bola voli, dan olahraga-olahraga lainnya. Dan juga kita mengajak para pemuda untuk melakukan kegiatan keagamaan. Nah, itu tadi ya. Jadi intinya kita harus menambah kegiatan-kegiatan positif kita seperti berolahraga dan juga kegiatan keagamaan untuk menghindari itu.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, kami dari kelompok 1, subtema 1, angkatan ke-6, pelatihan dasar negeri pegawai negeri sipil tahun 2021 di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih.